Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin bi Mustafa wa habibina syafi'ina wa qurrataina sallallahu alaihi wasallam. Ana apa ana wa ummatan wa jadatan wa jadatina wa syakhana wa khana subhana asyikana sallallahu taramidana usulih ma'afuri madriyati wa lawihu alaihim. Allahumma al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita ya. Semoga untuk kedepannya dipermudah oleh Allah sehingga bisa menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri dan teman-teman semua. Sekarang sampai nawaqidul wudu'i. Perkara-perkara yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu'i. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada berapa? Nawaqidul wudu'i arba'atun, ada 4. Jadi ketika sudah bersuci melalui wudu itu bisa batal. Artinya kemudian butuh untuk bersuci lagi. Nah, yang membatalkan itu apa? Ini ada 4 perkara. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain illa al-maniyah. Jadi yang pertama adalah yang keluar dari 2 jalur itu, 2 jalur kemaluan, kecuali mani. 2 jalur kemaluan, baik bubul maupun dubur, baik yang depan maupun yang belakang. Bisa pipis, bisa ketika BAB, ataupun yang ini, ataupun yang yang kharijul ada, yang di luar apa namanya, di luar kebiasaan, seperti misalkan keluar batu. Nah, ini namanya fikul iftiradi, fikih imajinatif ya. Ya, jadi ulama-ulama dulu mengandaikan atau mengumpamakan misalkan itu ada barang lain yang keluar dari 2 jalur itu, termasuk batu ya, itu termasuk membatalkan wudu. Kecuali mani. Kalau mani enggak membatalkan wudu. Tapi tetap aja harus bersuci melalui mandi besar. Kalau mandi nah, itu ada istilah di sini yang menarik ya. Ma'au jaba a'zamul amrayn bi khususihi la yujibu adwanuhuma bi umumihi. Jadi yang secara khusus itu diharuskan, diwajibkan, maka yang lebih rendah atau yang lebih umum darinya otomatis kena. Tadi kan yang keluar mani itu memang nggak wajib wudu, tapi dia wajib bersuci. Artinya dia wajib mandi besar. Kalau sudah mandi besar, otomatis yang kan hadas besar kan, jadi otomatis yang kecil, hadas kecilnya tadi sudah tercover. Jadi ketika hadas besar, kewajibannya adalah mandi, dan otomatis wudhunya itu tercover. Nah, meskipun ada kesunahan sebelum mandi besar, sebelum mandi jinabat itu disunahkan wudhu dulu, baru kemudian mandi. Itu tadi ma'au jaba a'zamul amrayni bi khususihi la yujibu adwanuhuma bi umumihi. Jadi yang khusus yang disebut secara spesifik adalah keluarnya mani dan memiliki kewajiban yang lebih besar, yang lebih utama, yang lebih prioritas, maka otomatis yang lebih umum, yang lebih rendah seperti wudhu itu sudah tercover olehnya.
sudah tercover. Jadi ketika bersuci melalui mandi besar, melalui mandi nabat, maka otomatis sudah mengcover yang hadas kecil atau mengcover wudhunya, meskipun tetap disunahkan untuk wudhu sebelum mandi besar. Nah, yang membatalkan tadi apa? Semua ya, semua yang keluar dari hadus sabilain, dari dua jalur itu, baik yang kubul maupun yang dubur, baik yang apa namanya kemaluan depan maupun yang belakang. Begitu juga menyentuhnya ya. Begitu juga nanti ada. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli illa binaumil mumakkini mak'aduhu min mahalli qu'udihi. Jadi yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu membatalkan wudhu. Maka ketika mau sholat, ketika mau membaca Al-Quran atau tawaf atau yang lain, atau yang aktivitas ubudiyah lain, maka mengharuskan untuk bersuci lagi atau berwudhu lagi. Jadi kecuali itu yang hilangnya akal ya. Bisa hilangnya akal itu yang dimaksud bisa dengan tidur atau apa namanya pingsan atau yang lain. Kalau tidur, nah di sini juga ada ini di syarahnya itu ada beberapa gambaran tidur. Kalau tidur selonjoran gitu jelas itu membatalkan wudhu. Nah, zawalul akli. Tapi kalau duduknya sambil tidur, sambil tiduran, anggar apa namanya antara tidurnya sambil duduk kayak biksu. Dari itu ya kayak orang-orang cuma biksu ya, santri-santri kayak kalau nunggu imamnya subuh juga sambil tidur. Nah, tapi kalau tidurnya sambil duduk, apalagi Jumatan ya, Jumatan itu kayak nina bubuk itu kayak mendengarkan apa namanya cerita tidur. Itu cerita-cerita pengantar tidur. Nah, tidur yang model begitu itu tidak membatalkan wudhu asalkan antara tempat duduknya itu sama pantatnya, iya, yang buat duduk itu tidak apa namanya, iya tidak bergeser, betul tidak bergeser, dan tidak memberi ruang untuk keluarnya angin, sekiranya tidak keluar. Walaupun kepalanya sudah tikluk-tikluk gini, tikluk-tikluk. Nah, kayak oh maaf. Ya, walaupun kepalanya sudah tikluk-tikluk. Itu karena dulu para sahabat juga pernah ada yang tidurnya seperti itu. Karena sahabat Rasulullah SAW yang tadiru nalisya al-akhirah. Nah, isya al-akhirah. Memang dulu isanya ya ini termasuk sunnah ya. Isanya itu di akhir. Bukan yang semuanya itu di awal waktu. Kalau isya itu yang di akhir waktu. Al-isya al-akhirah. Jadi memang sholat isya itu sunnahnya memang di akhir. Sehingga kepalanya itu takhaffaqa ru'usim hatta takhaffaqa ru'usuhum. Jadi kepalanya sudah mendikluk-dikluk, kayak ayam yang sudah siap disembelih aja itu. Nah, kalau sudah dikluk begini, anggar apa namanya pantatnya nggak bergeser-geser, ya masih tidak membatalkan wudhu. Kalau tidurnya mutoce tadi udah jelas ya, mutoce, mutake itu sudah jelas, itu sudah membatalkan wudhu. Jadi zawalul akli zawalul akli itu hilangnya akal. Bisa itu tadi, bisa karena tidur, pingsan, kejinan, atau apapun itu. Iya itu sudah zawal. Kalau ketika zawal akli, makanya dulu kalau sudah habis mabuk-mabukan, perintah untuk menghindari homer ya, perintah untuk menghindari homer itu karena zawal akli, karena memang akalnya sudah tidak berfungsi.
Jadi itu membatalkan kesucian yang harus wudhu lagi atau harus bersuci lagi. Itu yang rukun apa namanya? Yang kedua. Yang ketiga asalisu, yang ketiga adalah iltiqa'u basyarotai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi hailin. Jadi yang ketiga adalah bersentuhan antar lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Al-kabiro ini yang besar ya, besar kedua-duanya. Dan iya dewasa keduanya. Terus al-ajnabiyah ini tidak bukan mahram, betul bukan mahram. Dan tanpa aling-aling, min ghairi hailin, tanpa ada perantara. Ini ada yang menarik. Wafi qaulin qawiyin, menurut qaul yang lebih kuat ini, yantakizu wudu'ul lamis duna al malmus. Jadi yang ketika bersentuhan seperti itu, yang batal itu yang batal wudunya itu yang menyentuh. Jadi orang yang menyentuh yang batal wudunya. Tapi kalau orang yang disentuh nggak batal wudunya. Jadi cewek kalau misalkan cowok menyentuh cewek, nah ceweknya nggak batal, cowoknya yang batal. Begitu juga sebaliknya. Kalau ceweknya yang nyentuh, maka yang batal itu ceweknya, yang nggak batal yang cowoknya. Jadi yang itu menurut kaul yang lebih kuat. Tapi kalau kepingin ikhtiyat tetap berwudu. Ini soalnya susah ketika kalau di sini musimnya musim yang sedang ya, enak. Bersentuhan dengan air batal wudhu masih kepenak. Tapi kalau di musim dingin mau wudhu itu masih mikir-mikir. Nah, itu yang menjadikan agak berat. Musimnya dingin di bawah 2 derajat Celcius atau ke bawah lagi, itu sudah mau wudhu itu juga pikir-pikir. Nah sudah, atau ketika berkerumun kayak ketika haji kan, ketika haji itu apa namanya, untuk menghindari sentuhan itu juga susah. Kalau disentuh nggak apa-apa, tapi kalau menyentuh tadi batal. Makanya kalau ya banyak sih, madzhab-madzhabnya banyak, tapi kita fokus di madzhab Syafi'i saja. Yang keempat ini masuk kubulil adami, menyentuh kubul kemaluan laki-laki ya, atau kemaluan perempuan. Au halakoti duburihi, atau rongga-rongga dubur atau rongga-rongga pantat itu. Dibatini rohati, dengan yang bagian dalam ini. Au butunil asobi, atau yang bagian dalamnya asobi. Menyentuh dengan telapak tangan ya, atau bagian-bagian dalam tadi itu membatalkan wudhu. Jadi ya perlu bersuci lagi atau harus bersuci lagi. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan ini. Ketika bersentuhan apa namanya, lawan jenis ya, lawan jenis. Bagaimana kalau misalkan apa ini sesama jenis, bersentuhan sesama jenis. Kalau di pondok dikenal dengan istilah apa namanya, meril ya. Kalau di pondok disebut meril. Wa fi qaulin jana yantaqidu al-wudu bilam sil mahram as-saghir wasaghira. Oh, nyentuh anak kecil yang bukan mahram juga termasuk membatalkan wudu ya. Oh, ini waqala ba'du al-ulama'u in massa al-amratu al-jamil bisyahwatin yungkidu al-wudu lakinnahu dhaif. Jadi ketika menyentuh sesama laki-laki atau sesama perempuan dengan syahwat itu juga membatalkan wudhu.
mengerjakan wudu. Waqala ba'dul ulama in masa'al amratu al bisyahwatin yungkitu al wudu lakinnau dhaif. Tapi kalau ini termasuk semoga apa yang bisa semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk keseharian kita. Untuk pertemuan Rabu depan ini. Allah manfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.